Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin Ketutak. Di sini saya akan membahas sedikit tentang etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang sandaran atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kewajiban publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Jeremy Paiter Pelatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pemerintahan. Etika pemerintahan adalah etika yang dipergunakan sebagai pedoman perbuatan dan perilaku pemerintahan, aparat ataupun pejabat pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian etika. Ya, baik, saya langsung saja. Pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adab. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, cabang dari filsafat yang berbicara tentang manusia, tindakan manusia. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari-hari. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dengan menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Etika secara umum dibagi menjadi dua sebagai berikut. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua, B. Etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan.
yang disadari oleh cara teori atau prinsip-prinsip moral dasar, bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Ya, cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Ya, kita bahas tentang etika khusus, dibagi menjadi 2 bagian juga yang kita ketahui bersama bahwa etika yang pertama etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, atau tidak bisa dipisahkan sama lain, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Jadi, istilah pelayanan publik diartikan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan. Pelayanan publik juga merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada publik oleh pemerintah, baik berupa barang atau jasa publik. Adapun ruang lingkup pelayanan publik dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok pelayanan administratif. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibentuk oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Contoh seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian, SIM, STNK, paspor, IMB, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelompok pelayanan jasa. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibentuk oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan jasa transportasi, dan sebagainya.